aku supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi baik Paulus sendiri berdoa atau dia minta orang lain berdoa buat dia, bukan untuk kesejahteraannya, tetapi untuk pelayanannya. Karena Paulus sadar dia adalah warga kerajaan surga. Mengingat waktu, saya percepat semuanya. Dari kisah Rasul-Rasul kita melihat doa Rasul-Rasul. Mereka berdoa dalam pasal 4 demikian. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Saya cetak miring, untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan perhatikan ini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi mereka berdoa bukan supaya mereka selamat, tapi supaya mereka berani melawan arus, berkobar dengan terus terang memberitakan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Orang itu adalah paling dibenci oleh orang Yahudi karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Lalu ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, mengapa saya sengaja memilih doa ini sebagai suatu contoh untuk meneguhkan tesis kita bahwa kita berdoa karena kita adalah warga kerajaan surga. Saya sengaja memilih doa ini untuk membandingkan dengan kutipan populer mengenai doa. Salah satu kutipan yang paling populer untuk orang disemangati berdoa adalah Matius 7 ayat 7. Gampang diingat. Matius 7 ayat 7. Angka sempurna 7 ayat 7. Oke? Apa ayat itu? Tuhan berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena bapak manakah di antara kamu yang jikalau anaknya meminta roti, memberikan batu kepadanya? Kalau anaknya meminta ikan, lalu diberikan ular kepadanya. Di dalam Injil yang lain dikatakan, jikalau anaknya meminta telur, diberikan kalajengking. Mana ada? Gak ada. Tentu bapakmu yang baik, kamu yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anakmu, tentu bapakmu di surga juga memberikan yang baik kepada yang meminta kepada. Jadi orang memakai ayat ini untuk menyemangati orang berdoa, minta, kamu akan mendapat. Minta apa? Minta lotre. Itu. Minta apa, saudara-saudara? Kita seringkali tanpa sadar, tanpa menelaah baik-baik, berpikir ayat ini adalah jaminan untuk berdoa apa saja. Padahal di dalam Lukas 11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, perhatikan, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi tentang mintalah, carilah, ketuklah pintu. Bapak manakah yang memberikan batu kalau anak minta roti dan sebagainya. Itu untuk meneguhkan saudara dan saya kalau berdoa, yang paling penting berdoa dalam pekerjaan kerajaan surga, mintalah apa? Minta Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak mampu melakukan pekerjaan kerajaan surga. Tanpa Roh Kudus, seperti Yeskiel melihat lembah itu hanya penuh dengan tulang belulang orang-orang mati. Satu hari Yeskiel dalam penglihatan dibawa oleh Roh. Lalu Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu lihat Yeskiel? Dalam Yeskiel pasal 37, Yeskiel berkata, aku melihat lembah penuh dengan tulang-tulang berserakan, tulang-tulang orang mati.
Dan suara itu, suara Tuhan bertanya, Yeskiel, apakah tulang-tulang ini dapat kembali menjadi manusia yang hidup? Tulang, sudah tulang orang mati, bagaimana jadi hidup? Tapi Yeskiel, Nabi Tuhan itu berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahuinya, dan Engkaulah yang mampu. Lalu Allah memberitakan, Yeskiel, berkatalah, mintalah supaya angin Roh Kudus itu berhembus. Lalu Roh Kudus berhembus, kemudian tulang-tulang itu bergerak-gerak. Tulang paha bersatu dengan tulang pangkal paha, tulang lengan bersatu dengan bagian bahu, tulang leher bersambung dengan kepala, nempel di bahu. Begitu dalam penglihatan Yeskiel, tulang-tulang itu sekarang menjadi utuh semuanya. Tadi berserakan, sekarang menjadi skeleton di tengkorak. Tapi Tuhan tanya kepada Yeskiel, apakah tulang-tulang ini sudah menjadi hidup? Belum ya Tuhan, hanya Roh-Mu yang dapat menghidupkan. Kalau Tuhan menghembuskan Roh-Nya kepada tulang-tulang yang sudah sekarang menjadi skeleton itu, dan tumbuhlah daging, urat, dan kemudian yang tadi tulang berserakan sekarang menjadi manusia-manusia yang hidup, bergerak, dan berjalan. Hanya Roh Kudus yang kita butuhkan, saudara-saudara, untuk membuat pekerjaan Tuhan di bumi ini dapat tumbuh, hidup, bergerak, dan berkembang. Termasuk dalam diriku dan dirimu, di dalam komunitas ini. Tadi saya berdoa bersama dengan Pak Taufik, Tuhan kirimkanlah Roh-Mu, sebab kalau tidak, kami ini cuma tulang-tulang orang mati saja. Jadi mengapa kita berdoa? Kita berdoa karena kita adalah warga kerajaan sorga. Untuk pekerjaan kerajaan sorga, termasuk kita membutuhkan Roh Kudus. Dan terakhir, referalnya adalah doa Tuhan Yesus sendiri. Tadi kita sudah mendengar kesekian kali bahwa Tuhan Yesus juga berdoa. Bahkan dia adalah pendoa yang sangat setia sekali. Malam-malam sudah letih, dia berdoa semalam suntuk. Pagi-pagi hari sebelum matahari terbit, dia berdoa. Sebelum dia memilih murid-muridnya, dia berdoa semalam-malam. Sebelum membangkitkan Lazarus, dia berdoa. Di Getsemani sebelum naik kayu salib, dia berdoa. Lalu dia berdoa syafaat di Yohanes 17 yang panjang. Saudara, nanti pulang, bila saudara sungguh ingin mengerti firman Tuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan, bukalah Alkitab saudara dan lihatlah bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Sebelum dia memilih rasul-rasul, mengapa dia berdoa? Karena ini nggak main-main. Urusannya adalah urusan kerajaan sorga. Karena nanti Tuhan Yesus akan naik ke kayu salib, kemudian mati, dikuburkan, bangkit, dan kembali ke sorga. Siapa yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus? Siapa saudara? Rasul-rasul. Jadi nggak boleh main-main. Jadi saudara lihat Tuhan Yesus berdoa. Mengapa dia berdoa? Karena ini adalah kepentingan pekerjaan kerajaan sorga. Itu maksud saya. Sebelum dia membangkitkan Lazarus, dia berdoa. Saudara buka Yohanes pasal 11. Dia berdoa, ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi untuk kepentingan orang banyak ini, aku berdoa kepadamu, supaya mereka mengerti bahwa akulah yang Engkau utus. Lalu Tuhan baru berkata pada Lazarus yang sudah mati 4 hari itu, hai Lazarus, keluar. Lalu ya, Lazarus dibedong oleh kain kapan itu. Dia bangkit dan dia bergerak keluar dari kubur yang sudah digolekkan batu penutupnya itu. Saudara perhatikan Tuhan Yesus berdoa supaya seperti Elia dia berdoa, supaya orang lain sekarang lihat dan mengerti serta percaya siapakah dia yang diutus oleh Allah demi kepentingan mereka, bukan kepentingan Tuhan Yesus. Mereka percaya atau tidak percaya Yesus itu anak Allah, urusan apa dengan Tuhan Yesus? Tidak menambah dan tidak mengurangi apa-apa dari Tuhan Yesus. Tapi kalau mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus Allah, mereka akan mengalami binasa. Jelas saudara?
Ini urusan kerajaan sorga. Jadi saudara lihat doa Tuhan Yesus adalah untuk kepentingan kerajaan sorga. Demikian juga di Getsemani. Dia berkata, kalau boleh, cawan ini biarlah lewat. Tetapi bukan kehendakku. Kehendakmu jadilah. Untuk apa? Untuk urusan kerajaan sorga. Penebusan dunia ini. Keselamatan bagi saudara dan saya. Di dalam Yohanes 17, doa yang panjang, dia berdoa. Untuk apa? Tidak ada satu pun secuil kecil pun dia berdoa untuk dirinya. Tidak ada. Dia tidak minta, ya Tuhan, ya Bapa di surga, kuatkanlah aku ketika aku memikul salib. Berilah aku tahan, tabah, setia sampai tetes darah terakhir. Tidak. Dia tidak berdoa sedikit pun untuk itu. Tapi dia berdoa untuk murid-muridnya. Dan untuk orang-orang yang kemudian hari percaya karena pengajaran murid-muridnya. Itu termasuk berarti dia berdoa untuk saudara dan saya. Dan sepanjang sejarah untuk pekerjaan kerajaan Allah. Saudara lihat, semua kutipan ini dari perjanjian lama maupun perjanjian baru meneguhkan tesis bahwa saudara dan saya dipanggil untuk berdoa. Dan kita kiranya digairahkan berdoa. Bukan demi mendapat apa-apa buat diri kita toh, tapi berdoalah karena kita sadar siapa kita, status kita. Kita adalah anak-anak Bapa, Raja segala raja, dan berarti kita adalah warga kerajaan surga. Kita hidup di dunia ini sekarang bukan untuk dunia, bukan untuk hanya sekedar menikmati kehidupan sekarang dan sementara ini, tetapi kita bukan berasal dari dunia, tapi kita diutus ke dalam dunia untuk mengerjakan pekerjaan kerajaan surga. Sebelum saya mengakhiri, saya rasa belum fair kalau saya tidak menekankan. Apakah kalau begitu mulai sekarang kita nggak boleh minta apa-apa untuk kepentingan kita? No. Saya paling nggak suka sesuatu yang ekstrim. Dari dulu saya nggak suka yang ekstrim. Saya nggak suka sesuatu pengajaran menimbulkan ekses, menjadi yang aneh-aneh. Jadi orangnya nyentik-nyentik gitu, orang Kristennya aneh-aneh, nggak suka saya. Saya mau menjadi orang yang wajar, tapi benar. Oke. Benar, tapi wajar, jangan jadi aneh. Kita sah-sah saja berdoa. Berdoa untuk pekerjaan kita, berdoa untuk nafkah kita, berdoa untuk kesehatan kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk hari depan anak kita, berdoa untuk suami kita, berdoa untuk istri kita. Salah, wajar, dan perlu. Tetapi yang perlu kita tahu sekarang, mulai sekarang, mengapa kita berdoa hal itu? Mengapa kita berdoa, Tuhan berikanlah aku pekerjaan yang baik? Mengapa? Supaya gaji lebih besar, cuma itu toh. Kita perlu salari lebih besar. Kos, Tuhan juga tahu itu halal. Hanya itu, ya Tuhan supaya aku bisa ganti mobilku yang sudah reot itu. Ya sih? Berdoalah. Karena kita adalah warga kerajaan surga. Tuhan berikan aku pekerjaan yang lebih baik. Maksudmu itu apa? Tuhan tanya. Iya Tuhan, sekarang pekerjaan saya itu on call. Kerjanya dari Senin sampai dengan Minggu. Nggak ada weekend. Minggu pun kalau pergi jadwal saya on call, saya mau pergi ke gereja, pager bunyi, saya nggak bisa pergi ke gereja. Kalau saya pergi ke gereja, besok saya di layoff saya Tuhan. Padahal saya tuh ingin berbakti dan supaya saya bertumbuh sebagai seorang Kristen. That's why Tuhan berilah aku pekerjaan yang lebih baik. Bukan demi rezeki, bukan demi gaji lebih besar, tapi supaya aku dapat berfungsi sebagai warga kerajaan Allah. Supaya aku tidak pernah absen berbakti kepadamu Tuhan. Aku menggenapkan firman-Mu, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, tidak undur dari berhimpun bersama-sama untuk menyembah Allah. Saudara lihat, beda motivasinya, right? Berdoa untuk anak. Mengapa? Ya supaya dia gak ikut pergaulan yang buruk, supaya dia rajin belajar. Mengapa? Supaya dia pintar. Supaya apa? Supaya kerjaan yang baik. So what? Cuma itu? Semua itu perlu. Saya setuju. Saya pun berdoa demikian untuk anak saya. Tapi bukan cuma itu. Kita berdoa plus supaya dia dibekali Tuhan
Dia adalah ciptaanmu. Engkau mempunyai rencana agung di dalam diri anak yang kau titipkan kepada aku ini. Aku sebagai orang tua yang bertanggung jawab membimbing, menjaga dia, mendidik dia, mencukupkan, memfasilitasi dia semua keperluannya, biar dia sukses. Supaya apa? Supaya dia dibekali, lengkap, siap dipakai oleh Allah, menjadi alatmu mengerjakan rencanamu di dalam melalui dia untuk pekerjaan kerajaan surga. Amin, saudara. Mengerti sekarang mengapa kita perlu berdoa kepada kita? Bukan supaya nanti dia punya pekerjaan yang bagus, jadi konglomerat. No. Kalaupun dia jadi konglomerat, dia boleh menggunakan semua berkat dari Tuhan itu untuk mendukung pekerjaan kerajaan surga. Kita perlu orang-orang kaya? Of course. Dari mana pekerjaan Tuhan bisa bergulir sampai sekarang ini? Karena Tuhan memberkati orang-orang dengan harta benda, dan orang-orang itu mengasihi Tuhan. Mereka membiayai pekerjaan kerajaan surga di bumi ini. Bukan mereka, tetapi Allah yang membiayai melalui mereka. Ingat, kita adalah warga kerajaan surga. Berdoa untuk suami, berdoa untuk istri. Mengapa? Ya supaya suamiku jangan nempelin aku terus, Tuhan. Kasar sama aku. Mengapa berdoa untuk istri? Ya supaya dia kalau aku pulang selalu ada makanan di meja, Tuhan. Jangan jalan-jalan, Facebookan dulu. Hanya begitu dengan diri kita. Saya membaca sebuah buku berjudul Doa Seorang Wanita, tulisan Catherine Marshall. Catherine Marshall ini adalah istri seorang pendeta. Di dalam bukunya itu dia menceritakan sebuah kisah. Ada seorang wanita lain konsultasi kepada Mrs. Marshall. Wanita itu share, dia hidupnya di dalam pernikahan sangat menderita karena suaminya tidak baik dan tidak bertanggung jawab, kasar, sering turun tangan, mengkasari dia, lalu foya-foya, serong, aduh pokoknya sengsara lah hidup. Dan orang bilang mendoakan, aku sudah berdoa, sudah bertahun-tahun berdoa. Wanita ini seorang Kristen yang beribadah, seorang Kristen yang saleh. Dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada kuasa doa. Dia berdoa untuk suaminya, tapi dia datang konsultasi kepada Ibu Catherine Marshall. Dia bilang, doaku seperti mental, tidak ada hasil apa-apa. Suamiku malah makin tidak karuan, makin jahat sekarang. Bagaimana ini? Bukan aku ragu kepada Tuhan, tapi apa yang salah pada diriku? Mengapa doaku tidak dikabulkan oleh Tuhan? Lalu Ibu Catherine Marshall bertanya, mengapa kamu berdoa? Ya supaya suamiku jadi suami yang bertanggung jawab. Jangan kasar kepadaku, supaya aku bisa merasakan hidup pernikahan yang happy. Dan supaya suamiku itu bisa menjadi ayah teladan untuk anak-anaknya. Bagaimana anak bisa melihat ayah seperti begini? Ya, aku juga malu kepada tetangga. Kalau aku ke gereja orang tanya, how are you? Bagaimana suamimu? Aduh aku malu. Tolong dong Tuhan kabulkan doaku supaya. Dan itulah tujuan-tujuan doanya. Ibu Catherine Marshall berkata, that's why doamu itu gak dikabulkan. Because motivasinya itu keliru. Jadi bagaimana? Berdoalah dengan prinsip tadi kita belajar di doa Bapa Kami. Kepentingan kerajaan surga, kepentingan hati Allah. Belum masuk Ibu Catherine bagaimana? Mulai sekarang kalau kamu berdoa untuk suami, tetap berdoa untuk suami. Tapi bukan demi supaya suamimu menjadi baik, tidak membelahi kamu, supaya kamu menikmati keluarga yang happy, supaya anak-anakmu itu punya contoh teladan yang baik dari ayah, supaya gak malu dengan tangga dan sebagainya. Semua itu urusan dirimu. No, mulai sekarang berdoa. Tuhan, aku mohon Engkau mentobatkan suamiku. Supaya apa? Supaya dia tidak lebih lama lagi menyakiti hatimu, Bapa. Engkau memberikan kepada dia banyak talenta, banyak berkat. Dia seorang yang sebetulnya potensial sekali, tapi dia menggunakan segala sesuatu itu bukan untuk menyenangkan hatimu, tapi untuk foya-foya, menambah banyak dosa, cuma menyenangkan setan saja. Membuat sia-sia penebusan kayu salib. Tobatkanlah dia Tuhan, supaya dia kembali kepadamu dan kembali menjadi anak yang mengabdi kepadamu. Saudara lihat, beda dengan motivasi. Doanya sama untuk suami,
sama, tapi hakikatnya beda. Begitulah kita harus berdoa. Mengapa dan bagaimana kita berdoa? Jawabnya adalah kita berdoa karena kita adalah warga kerajaan surga. Dan bagaimana kita berdoa? Kita berdoa dengan motivasi semua demi kerajaan surga, demi hati Bapa Sang Raja. Jangan khawatir diri kita. Bapa tahu yang kita perlukan. Amin, saudara. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan sebuah perspektif yang baru kepada kita masing-masing. Memanggil kita untuk belajar berdoa, lebih rajin berdoa. Bukan cuma karena kita butuh, tapi lebih-lebih karena kita mengaku bahwa kita adalah anak Bapa, anak Raja, dan kita adalah warga kerajaan